Next ada hantu mayatnya Universitas Maranatha. What's good boy? Balik lagi bareng gua Calvin dari Diko Project. Gua di sini udah bersama-sama Aldi sama Ovel Hantunya. di kampus kita tercinta Maranatha dengan mentaati protokol kesehatan, pakai masker ya. Walaupun kampus masih sepi. Nah, konten ini nih tiba-tiba kemarin gua kepikiran pengen buat sih setelah gua nonton video dari salah satu YouTuber horor terkenal lah kayaknya ya, Nessie Judge nama channelnya. Nah, di channel dia tuh ngebahas beberapa kampus terseram di Indonesia. Nah, salah satunya itu ternyata masuk kampus kita nih, Maranatha. Nah, dengan cerita legendarisnya. Banyak. Nah, mungkin di sini ada beberapa orang yang udah nonton videonya terus tahu ceritanya, atau memang udah tahu ceritanya walaupun belum nonton video Nessie Judge. Di sini kita bakal kayak ceritain ulang, plus agak mungkin ada yang direvisi sih. Dibenerin lah. Dibenerin dari cerita si Nessie Judge itu. Bahwa emang bener-bener serem. Tapi memang bener serem, itu cerita udah melegenda lah di kalangan anak-anak Maranatha ya. Bukan lagi melegenda, pernah ada yang merasakan kadang-kadang. Tiap ada mahasiswa baru pasti itu cerita itu pasti ada. Pasti ada. Dari Pasti tahun ke booming. tahun. Pasti booming. Nah, jadi ceritanya itu pada zaman dulu mungkin ya, itu pun kejadiannya jauh sebelum kita kuliah. Kita juga taunya cerita itu dari senior-senior Tahun sebelumnya. 2000-an. Nah, ceritanya itu ada salah satu mahasiswa jurusan Fakultas Kedokteran ya, FK, Fakultas Kedokteran Umum. Nah, Di itu situ lah gedungnya, TKP. itu dia di gedung kedokteran. Oh, gedung kedokteran. Dia di gedung kedokteran. Kedokteran berarti Itu. ini kan? Nah, jadi ceritanya si mahasiswi ini pada satu malam dia balik lagi ke kampus buat ngambil, ini yang perlu diralat. Di Nessie Judge dia bilang ngambil alma mater. Sementara dari cerita-cerita senior-senior sebelumnya dia tuh datang ke kampus lagi, balik ke kampus lagi tengah malam buat ngambil just lab-nya dia. Karena dia mau ujian keesokan harinya. Pas pulang ke sini, setelah dia ngambil just lab itu dia ketemu sama seorang kakek-kakek lah. Nah, di situ nggak tahu kenapa si kakek-kakek ini ngasih kunci jawaban ya. Sama rokok. Si kakeknya nih nanya. Si kakeknya nanya kan, Aha. apa besok mau ujian kan? Gitu kan kata dia. Iya Pak, gua tahu gitu. Ini saya punya loh kunci jawabannya kata Iya, dia. si kakeknya tuh ngomong kayak gitu. Nah, terus si kakeknya ngasih, tapi dia bilang saya bisa kasih cuma sampai 49. ada 50 soal. Saya cuma bisa kasih sampai nomor 49. Udah seneng lah dia kan. Udah seneng nih, udah seneng dapat seenggaknya jadi kayak bocoran lah, Iya. bocoran soal. Nah, dari situ dari soal yang dikasih 1 sampai 49 nomor ini berangkatlah pulang si mahasiswa ini. Ini agak dingin ini suasananya. Tiba-tiba agak-agak mendung ya. Mendung kan? Tapi sebelumnya pas dia nyampe itu si kakeknya nanya, lu Neng ngapain kesini kan udah malam gini kan, ngapain malam-malam kesini? Baru dia bilang dia Mau ngambil just ketinggalan lab-nya. just lab karena besok ada ujian. Benar. Ini pakarnya nih. Tari pancanya ini. Ini cerita langsung dari mahasiswanya. Goblok. Ini kinya. Kalau aku nih mendengarkan, cuma menyampaikan juga. Ikut walaupun ngangguk-ngangguk. Nah, dari situ berangkatlah pulang si mahasiswa ini. Keesokan harinya bener tuh dia ujian dan menurut ceritanya juga dari 1 sampai 49 ini bener semua soal yang dikasih sama si sosok si kakek ini. Nah, ngerjain udah kesenengan nih si mahasiswa kedokterannya. Kesenengan sampailah di nomor 50. Pertanyaannya tuh kalau nggak salah dari ceritanya ya, pokoknya mengenai tentang Pembedahan. pembedahan. Tapi ada foto objek mayatnya. Dan begitu terkagetnya dia tersontak, terheran-heran. Heran-heran. Dia pingsan. Pingsan. Kaget lah dia. Hampir keluar biji mata. Macam Tom and Jerry ya. Nah, begitu kagetnya dia pas ngelihat objek yang digambar di soal ujiannya itu si kakek yang semalam dia temuin. Nah, itu cerita yang bisa dibilang melegenda lah. Hampir setiap angkatan di Maranatha mungkin tahu lah cerita itu. Nah, terus kalau cuman kita ceritain itu, mungkin anak-anak Maranatha juga Nggak udah pada banyak percaya. yang tahu, udah banyak yang tahu. Karena legenda tadi kan. Karena legenda. Dari turun ke turun menurun. Turun temurun. Warisan maksudnya. Cerita warisan. Cerita warisan. Cerita warisan. Suster siapa itu? Baju biru. Itu OB. Ini agak ini soalnya kan. Mumpung kita lagi di kampus kita tercinta, sekalian aja nih. Kita kan juga udah lumayan lah
kuliah di sini udah lumayan capek lah ya. Capek banget. Banyak cerita kan. Banyak cerita, Banyak bertahun-tahun. cerita, Yang- banyak pengalaman, yang- banyak pengetahuan yang kita tahu. Yang ngisi cerita itu salah satunya. Salah satunya. Itu mungkin yang beberapa tahun lalu Iya, kan. 2000, Tapi- tahun 2000-an. Nah, ada juga yang kita alami sendiri. Iya, gitu kan? bener. Kalau Ada- nggak percaya silakan datang, cobain sendiri. Ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut gua aneh sih ya. Itu yang beneran kita rasain sendiri. Satu kejadian itu gua rasain ramean. Gua, Opel, siapa lagi? Ada pokoknya Ada fotonya. 2015 atau 2016. 2015. Ntar gua masukin fotonya. Di foto itu sama anggota teman-teman gue yang lain. Awal-awal kita kuliah. Di situ ceritanya kita main Slenderman. Main Slenderman. Jadi satu orang jadi hantunya. Empat, jadi kan kita berdelapan. Hmm. Berdelapan, 4 orang jadi hantu. Oh iya iya. 4 orang jadi manusia. Manusia. Nanti manusia ini tugasnya dia cari ada clue. Ada Jadi clue. ada 5 lembar kertas. 5 lembar kertas, masing-masing kertas ada satu kata. Kumpulin 5-5-nya baru jadiin satu kalimat buat clue terakhir. Ya. Nah, 4 orang yang jadi hantu itu tugasnya cuma nakut-nakutin kita doang. Nakut-nakutin kita buat ngegagalin lah, Ya. buat dapetin clue-cluenya. Ini for your information ya, kita main itu game Slenderman boleh. Iya, Slenderman. Kita main Slenderman itu mulai dari jam 11 malam sampai Ah, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ini kebetulan nih si Aldi belum tahu juga nih ceritanya, jadi kita ceritain aja langsung Ah. ya. Nah, sampai jam 3 pagi. Nah, mainlah kita nih. Main tengah malam, dulu kan kampus masih bebas tuh. Masuk tengah malam juga masih bebas. Sekarang udah gak bebas ya. Satu saat gua sama lu apa? Yang di lantai 6. Yang di locker. Pokoknya di situ Oh, yang punya ada bunyi-bunyian lah di situ. lu jadi manusia apa jadi hantu di situ? Gue jadi manusia. Jadi manusia. Nah, berarti sama gua deh tuh kan. Hmm. Gue jadi manusia sama si Opel sama ada 2 teman lagi. Gue lupa tuh posisinya di situ tuh siapa. Jadi ntar tunggu, Kita- tunggu. Ceritanya tuh gini, saudara tuh. Jadi kita semua tuh harus pisah-pisah. Sebenarnya kita harus pisah-pisah. satu orang satu. Cuman karena ya tahu kan penakut juga kan. Gabung Makanya semuanya. Dari basement 3 sampai lantai 12. Main. Posisi gelap. Main lagi udah kita mati situ kan. lampu, semua lorong udah mati lampu. Nah, Lorong tapi karena kita kampus. semuanya takut ya udah ngumpul lah semua jadi manusia tuh jadi satu. Hantunya juga 3 orang ngumpul, satu orang Satu sendiri. pemencar. Satu Nah, pemencar satu teman orang itu gua. dia yang pasang clue buat semuanya. Yang orang gila tuh Evan namanya. Nanti gua masukin foto Pokoknya- Instagram dia yang upload. Itu orang goblok sumpah. Dia yang paling kecil dari kita semua, dia yang paling putih. Dia paling berani. Paling kecil, paling putih, paling berani. Nah, back to the story. Ngumpetlah kita nih di lantai 6 GWM. Lantai 6 GWM itu kan banyak loker-loker perpus kan. Nah, Loker-loker perpus. Ngumpetlah kita di situ. Nanti footage-nya gue masukin ya. Footage perpusnya, lorong-lorongnya semua gue masukin. Nah, ngumpetlah kita di situ berempat kalau nggak salah. Masuk itu posisi gelap tuh nih. Posisi gelap. Lagi ngumpet, lagi diem. Tiba-tiba lift BSU kebuka ke lantai 6. Kebuka ke lantai 6. Setting. Itu pasti ke lantai 6 itu Ke kan. lantai Ya. 6. Kedengeran kan bunyinya kan? Hmm. Ting, kebuka. Set. Kita udah ngintip nih. Wih, ini jangan-jangan hantunya nih, teman kita. Diam, jangan bersuara, jangan bersuara. Sumpah, ini aku dengar sendiri dengan kuping aku di. Ada step langkah. Tek, 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 tek. Itu anjing ini kayaknya bener nih, teman. Kayaknya bener nih. Lihat dari bawah lorongnya kan? Nggak ada. Bawah lorong loker tuh nggak ada yang jalan. Nggak ada, udahlah biarin aja. Mungkin nggak ketahuan nih, nggak ketahuan. Setelah ngumpet itu udah pokoknya jauh setelah itu beres permainan kita ngumpul lagi nih. Ngumpul buat ceritain. Tadi tuh pada kemana aja sih kalian segala macem kan? Ada yang ke lantai 6 nggak? Ke lantai 6. Pada tanya tuh yang jadi hantunya kan? Nggak ada. Ah jangan bohong, sumpah nih. Sumpah nggak ada. Kenapa emang? Soalnya tadi waktu kami ngumpet itu beneran kedengeran ada yang lift ke lantai 6 dan ada yang jalan. Nggak ada kata teman-teman gue semua nggak ada. Dari situ lah mulai anjing ini kayaknya udah nggak bener nih. Itu posisi jam 2 malam apa boleh? itu Jam 2 jam 2 malam. malam. Karena lantai 7 itu yang paling seram Lantai kan? 6 Lantai 6 ya. Lantai 6. Itu kejadian di lantai 6. Pokoknya sekitar jam 2-an tuh hujan. Hujan petir deras banget pokoknya. Tapi sebelum pas yang sementara main tuh itu bukan cuma lantai 6 doang. Kita ke Kejadiannya. lantai 12, Hmm. lantai 12 tiba-tiba pintu tuh ketutup sendiri. Itu merinding sumpah. Itu memang kita semua lagi ngumpul tuh kan. Pas lihat. Jadi kayak udah beres main pengen jalan-jalan aja. Pengen jalan-jalan Nah, ke lantai 12, lagi jalan-jalan, pintu kebanting sendiri. Lantai 12 kan ketutup. Ketutup semua Nggak ada kan? angin. Semua ketutup. Nah. Pintu kebanting. pintu tapi yang bagian dalamnya. Bagian Bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, banyak lah kita kayak lagi diam-diam gitu sembunyi-sembunyi. Pokoknya adalah kayak langkah di lantai 5, lantai 4 gitu kan. Tapi pas dicek nggak ada orang. Nggak ada orang. Karena memang ya udahlah berani kan kita berempat jalan. Tapi nggak ada apa-apa.
Tapi asli sih itu yang di lantai 12. Bener-bener. Itu gua baru inget lagi loh, baru kejadian itu tuh. pintu ketutup sendiri. Itu kebanting sendiri, kebanting bukan ketutup. Dar, anjing. Pas beres main, hampir setengah 3 apa ya? Ya, Setengah itu kita 3. jalan-jalannya muter-muter. So ide. Kan keluar kan deket tuh lewat depan GWM kan. Cuman explore lah yuk. Kita kan main cuma sekitar GWM doang. Kita mau keluar GAP. Keluar lewat GAP. Otomatis lewat sini kan. Dulu kan ini belum ada nih. Iya. GSG kan belum ada, belum belum bisa ada. jalan lurus kan. Nah. Lewat sini kita. Lewat gedung kedokteran ini. Gedung kedokteran kan naik dulu, jalan Nah. lurus baru naik tangga lagi kan di gedung teknik. Di gedung teknik. Nah, jalan lagi posisi ramean, itu masih gerimis-gerimis sisa hujan. Lagi jalan ramean di gedung kedokteran ini pas mau naik tangga, gua paling belakang, enggak paling belakang sih. Pokoknya ada satu orang paling belakang, gua kedua paling belakang, tapi paling kiri. Jalan tiba-tiba pintu di gedung kedokteran nih. Tapi pas ketutup tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh hening aja. Heeh. Hening tiba-tiba diam gitu kan. Dar. Pas pintu ketutup itu kan. Jadi kita nggak lari balik ke sini karena memang mau keluar sana, ya udah lari ke sana kan. Lari ke sana, lari semua, lari tapi ketawa-ketawa. Lari sampai sana pintu ditutup. Gerbangnya ditutup. Gerbang ditutup. Anjing. Ya kan otomatis harus balik lagi kan. Mau nggak mau. Kalau nggak pulang. Waktu yang pintunya ketutup sendiri, kan gue yang pertama kali ngedenger kan, gue langsung ngomong ke anak-anak, jangan ada yang lari, soalnya langsung hening kan, jangan ada yang lari. Tiba-tiba satu orang langkahnya mulai makin cepat, bertabur semua lari ke depan. Udah lari ke depan, Sampai di sana pintu ditutup ditutup. gerbang Balik lagi kita. Balik lagi lewat sini, muter lagi, lari kalang kabut, anjir. Nah itulah foto yang itu tuh. Nah itu beres itu kita ke basement, baru foto kita rame-rame. Masih buka lampu basement ya. Basement masih terang, basement 1. Basement satu ya? masih terang. Itu dulu tuh 2, sangka 3 itu udah gelap itu. dulu tuh yang segala fakultas cuma Diki. Ya, Diki ekonomi kita semua IT semua. IT semua, satu fakultas dulu. Fakultas dulu. Itulah kejadian yang pernah kami alami ya. Itu barengan lagi ngalami sama Opel. Selama kuliah di sini, cerita-cerita yang pernah dialami lah. Oh, kau di? Apa sih? So ide. Sekarang giliranmu nih, cerita-cerita mistis. Karena kan waktu awal-awal kita kuliah kan kita belum sedekat ini kan. Kau masih sama circle-mu. Masih menjadi pencari hantu sih sebenarnya. Akhirnya pencari hantu yang takut tapi karena ngikut kan, ngikut kawan aja. Kan tahu sendiri kok kawan-kawan mana yang sosok berani kita ikut lah kan. Kalau aku pertama kali, aku cepat nih ceritanya. Pertama kali aku datang itu tahun 2014 akhir jam 2 malam ya jalan-jalan aja deh, pengen takut tuh takut sebenarnya. Takut cuma ya mau gak mau kan, inilah teman aku. Nah, ya kan? Sama siapa? Bastian, circle dan lain-lain lah, itulah intinya kan. Dah dateng tiba-tiba nama Nadi tuh. Nama Nadi dulu nih. Kita datang nih pertama nih datang ke Taman Eden lah, inilah ya. Ini Taman Eden. Taman Eden ya. Udah itu jam 2 malam ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi satpam kan keliling-keliling sini. Dulu tuh masih bebas. Masih bebas kan? Udah tiba-tiba pokoknya kita udah muter-muter sini ada bunyi teng 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 gitu bunyinya. Bunyi kayak lonceng. Iya, bunyi teng teng besi-besi gitu. Udah langsung lari aja gitu. Udah nggak mau tahu lagi, udah langsung bertabur aja lari. Udah. Itu karena kita udah Kalian nggak coba cari tahu tuh bunyinya? nggak tahu. Karena kita kan cuman takut Kenceng aja. tapi? Kenceng. Teng 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 teng. Sudah. Lari kita. Minggu depan datang lagi kita ke sini. Penasaran kan? Belum nyampe ke saya ke lantai 7 kan, katanya lantai 7 lantai 6 kan, yang katanya jadi kamar mandi itu nggak ada, di dalam kamar mandi itu nggak ada kaca. Nah, sekarang kita nggak boleh ngaca di situ. Ya. Jadi kita datang tuh ke situ tuh, lantai 6 ke lantai 7 tuh. Kita stop nih di lift itu kan pasti naik sendiri lift itu. Kita dari dalam lift pasti naik lantainya ke lantai 7 tuh. Tapi lift yang di ini doang, Eureka. Yang Eureka. Itu banyak yang belum tahu tuh. Anak-anak barat sendiri pun bahkan banyak yang belum tahu. Kalau kalian masuk aja ke lift, masuk tanpa pencet tombol apa-apa, diem aja, tiba-tiba naik ke lantai 7. Nah, itu salah satu cerita horor sih, tapi nggak tahu lah ya. Nah, karena aku udah datang itu. Aku jam 1 datang ke situ. Udah rame-rame, tapi rame banget itu. Udah 8 orang. Jadi nggak aku ngeliatnya kayak gini aja. Aku lihat emang nggak ada. Dia tuh cuma kayak semen. Ada lantai 7 tuh ada lagi, Bin. Ada lagi, ada yang semen, ada yang lagi ruangan. Ke kirinya ya? Iya, Kalau kita keluar Lantai kepala. 6 naik. Kau pernah nggak ke lantai 6? Naik. Nggak pernah. Terus ke lantai 7 ada lagi tuh. Ada WC-nya itu di situ. Oh, Ada iya, WC-nya. tahu. Tapi itu kan harus dari toilet. Dari lift yang depan kan? Pokoknya dari lantai 6 lah naiknya. Ya bisa naik Terus naik tangga ke lantai 7. Itulah yang Oh, iya, daerah iya. itu bisa. Nah. Cuma kalau naik lift di mereka nggak bisa. Itulah yang nggak ada.
nggak ada kaca di situ. Pertama tuh memang suasananya dingin ya. Nah, namanya suasana kayak gitu pasti takut lah kan. Udahlah, kita muter-muter nggak ada apa-apa ya sebenarnya di situ kan. Ini ternyata di lantai 5 itu kita turun, dateng kan OB kan nggak mungkin nggak matiin LCD. Ya. Itu hidup lampu LCD-nya itu. Hidup Lampu LCD. Sumpah, aku nggak bohong demi Tuhan. kau lihat sendiri. Lihat sendiri. Ada videonya. Ada videonya. Ada video tapi di HP aku yang lama. Ada videonya itu. Nanti kita coba cari tahu ya. Ntar kita coba cari tahu. Nah, ada video itu lampu LCD lari dah. Buyar dah kita. Tapi kita nggak pulang di situ. Nah. Kita mencoba datang ruangan RM. nah, tahu sini kan RM ya, kita sebut ya. Datanglah kita ke situ tuh. Shit. Memang ya kebuka itu tuh. Anjir. Ada dua jadi RM di sini nih. Ya. Di sini satu. Yang di sini aku tahu. Nah, yang di bawah RSGM satu. Satu di RTM kan. Yang kalau di jembatan bawah kan. Ah. Nanti gua masukin footage-nya. Di sini ditutup ya. Di sini ditutup nggak bisa dibuka. Karena katanya emang ada di sini. Emang bener ada di situ. Setuwo itu tuh ada. Nah, jadi yang di RSGM, jadi kita cobalah. Kebuka. Anjir. Masuk kalian. Nggak mau masuk gila. Wah, aku bilang berantem ayo kita aku bilang. Berantem aja aku sama anak-anak daripada aku di situ dikeroyok aja lah aku. Udah lah, naiklah ke atas aku bilang ini nggak benar permainan ini. Orang kan zaman 2014 apa pergi mabok kayak Masih apa kan? Masih cari jati diri. Iya jati diri. Ih jangan lah jadi mencari hantu. Maksud aku capsa kayak apa? Happy kayak lah. Ya nyari hantu. Kok ada aja cerita. Pas balik ke food court. Nah, itu di sini benar semuanya dengar. Kak, sini. Ke sini. Ke sini. Cewek cowok. Nggak tahu itu suara itu. Tapi halus aja. Halus suara. Pokoknya kedengaran. Di situ langsung pulang. Semua anak-anak dengar. Semua anak dengar. Boleh tanya kok. Sini. 3 kali. Sini. Aku udah di sini ya. Gini buat informasi buat kalian aja. Aku sudah datang semua ke tempat-tempat paling angker di Bandung ini. Karena jati diri teman aku punya teman memang pemburu gitu. Casper dia maksudnya. Aku punya teman itu memang pemburu kayaknya. Jadi semua hal-hal aneh itu udah didatangi. Padahal aku takut. Aku kan cuma gini aja nah. Ya udah mau gimana lagi, dan namanya kawan kan ikut-ikut aja. Jadi di lain sisi kami cinta banget sama kampus kami. Ya. Tapi kami juga pernah mengalami hal-hal yang mungkin belum dirasain orang lain lah. Intinya kalau kita nggak ngeganggu nggak bakal diganggu. Iya, nggak bakal diganggu. Cuma ya namanya kan di setiap kampus di mana-mana kan Ada, pasti ada. ada. Nggak usah kan kita kemana Cerita kan. yang di Nesi Judge aja, di Makassar, di Palu, di Unpad DU, banyak. kok cerita. banyak Kayaknya macam hampir pasti. semua kampus pasti Ada. punya cerita legenda sih. Dan pasti ada aja yang ngerasain. Apa tuh? Bergerak sendiri daunnya. Daun Daunnya itu ya. angin. Kalau motor bergerak sendiri baru. Iya, iya. Ini daun. Nah, Ya buat kalian mungkin yang nonton video ini mahasiswa-mahasiswa baru Maranatha ya bersabar lah. Mungkin Januari atau seenggaknya kuliah normal lah baru kalian bisa datang ke kampus kita tercinta. Bisa Ngelihat-lihat kampus-kampus kita tercinta. merasakan kali kan. Merasakan Mencari fasilitas. jati diri. Menjadi hari panca kali kan atau gimana? Tapi jangan malam-malam ke kampus. Soalnya udah nggak boleh, udah ada peraturan jam malamnya juga. Kita juga makanya take videonya sore-sore, siang ini malah siang. Makanya kita ini salah satu angkatan yang beruntung ya. Angkatan beruntung. Angkatan beruntung. Kita masih ngerasain barbarnya kehidupan jadul dan modernnya kehidupan sekarang. Dulu Eden masih bebas. Woi, masih bebas. Banyak ini kumpulan para cewek di sini. Zaman dulu. Zaman maba. Sini nih, situ Bawa penangkal. psikologi. Psikologi. Situ manajemen. Sini anak sastra. Itu selebgram semua. Kau kaget kau mau makan masuk sini aja. Masuk sini aja. Kalau masalah cewek kaget lah. Digilain. Kalau zaman dulu kita ada ini, udah review kita semua tuh. Kita review barang itu tuh. Kalau zaman dulu dari channel YouTube, Kita ada review itu barang. Nah, ini kenalkan ini. Kakak-kakaan. Kakak ini di review. yang masih pakai ini lab just lab masih kedokteran banyak. di situ. Waduh, Oke. enak. Kayaknya cerita-cerita di sini cukup dulu ya. Kita sekarang kumpulin footage dulu sekalian ya, ceritain lebih detail lah. Kayak misalnya Iya. pintu. Yang nyet yang jadilah intinya ya. Kita ambil footage-nya buat kalian nikmatin. Let's go. Nah,
yang cerita legenda itu si mahasiswa kedokterannya tuh balik lagi ke kampus buat ngambil jas labnya tuh goblok tuh. Tuh bawah sini nih. Nah ke bawah sini ruangannya ada di dalam situ, cuman kan ditutup tuh kalau dia masuk. Nah ke situ cuy. Naruto lagi mundur masuk situ. Next yuk. Cut. Pas main Slenderman mau pulang lewat GAP. Jalanlah kita lihat sini. Ini malam tahu sendiri, ini aku tahu ini malam ini. Tidak ada cahaya, ini tidak nyala. Jam 2 lewat. Jam 2 lewat. Flipin lagi mati. Ini dulu belum ada malah. Iya, dulu nggak ada. Jalan kita jalan hening. Pintu ini. Pintu ini. Nih, lihatin ya, Bang. Cuman atasnya jangan dilihatin. Pintu ini yang tiba-tiba kita di mana? Pintu ini tiba-tiba tar bertabur sini loh. Bertabur kita. Bertabur kita kanan sana cabut langsung tuh sana cabut ke sana bawahnya gerbang di ujung sana tuh ditutup balik lagi kita sini lewat lagi sini Lewat lagi pintu tadi. lewat lagi sini nih cuy kalau ini nggak mau lu tunjukin nah lewat lagi sini which is kita harus melalui lagi ini Dan tahu kan jam berapa? Jam 2 lewat. jam setengah tigaan Iya. jam 3 kurang itu bertabur lari lewat sini semua sprint nah aku ceritain lah Nah jadi ya gini ya, yang ini fokus yang ada tuh yang nyala sendiri yang nyala sendiri itu lantai 4 hidup lampunya ya. Lantai 5 nggak hidup sengaja, nggak tahu kenapa ya. Nah lihat aja sendiri, aku nggak berani datang. Nih kan, disitulah intinya. Sekarang kita udah di perpus dan di sini kejadian yang gue ngalamin waktu kita main apa sih namanya? Slenderman. Nah di sini. Di sini gue bilang kita ngumpet di belakang loker-loker. Lift itu adanya di sana. Tuh. Awas di. Itu lift tuh. Kita ngumpet di sini. Di ujung sini. Dan ngintip di sini. Nah, waktu liftnya kebuka, kita ngintip di sini. Lift kebuka tuh kan? Lift kebuka, nggak ada orang tapi kan? Nah, record. Sudah ngintip gitu, nggak ada orang, mundur lagi ke sini. Ke sini. Ke sini, ke sini. Ngintip dari bawah. Terus gue dengar ada suara langkah orang kan, langkah orang setelah lift kebuka, gue nunduk. Gue kayak gini. Nggak ada suara orang langkah. Nah dari situ udah makin hilang. Turunlah kita, yang pasti lokasinya itu di sini. Sekarang kita lantai 12. Tinggi sekali ini teman-teman. Wow, Bob. Nah, pintu. Seru juga sih. Nah ini salah satu kan yang di sana, yang di gedung kedokteran. Nah salah Nah satunya di ini sini. yang aku bilang yang kebuka nih waktu itu. Waktu itu kocek kebuka. Inilah yang dicek kebuka. Sekarang jangan deh, sekarang jangan.
lari kami. Waktu buka, terbuka pasien lari dulu nih. Nah, itu. Oh, aku bilang. Itulah kira-kira footage-nya. Yuk sekarang kita buat closingan. Oke teman-teman, segitu dulu konten seputar kampus kita tercinta Maranatha. Dan bersama cerita-cerita legenda yang ada di dalamnya. Sekalian kita jalan-jalan tadi sedikit ngelihat tempat-tempat yang kita pernah rasain sesuatu hal yang agak-agak Mistis di luar ya? normal lah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen. Kalau kalian anak Maranatha atau kampus-kampus lainnya, komen cerita horor di kampus kalian. Kalau ada waktu Kita bakal datang samperin. Kita Pokoknya samperin. 100.000 subscriber, 200.000 subscriber kita samperin. Kemana aja ayo? Kita samperin ya, buat cari tahu bener nggak sih. Terima kasih juga buat semuanya orang-orang yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dah.